meyakinkan Piper. Jadi, rasanya empuk sekali. Lentera perunggu bergantung di langit-langit, memandarkan cahaya seterang yang Piper inginkan. Sisi-sisi lentera dibolongi. Jadi, pada malam hari ada konstelasi yang berkelap-kelip di dinding kabin. Benak Piper dipenuhi begitu banyak hal sampai-sampai mengira takkan mungkin tertidur. Akan tetapi, guncangan kapal dan dengung dayung udara yang membelah langit terasa menangkan. Alcirnya kelopak mata Piper jadi berat, dan dia pun tertidur, sepertinya baru beberapa detik berlalu ketika dia dibangunkan bel sarapan. "Hei, Piper," Leo mengetuk pintu kabinnya. "Kita mau mendarat." "Mendarat." Piper duduk tegak sambil linglung. Leo membuka pintu dan menyimpulkan kepala. Dia tupi mata dengan tangan, yang sebenarnya sopan jika saja dia tidak mengintip lewat jari-jarinya. "Kau pakai baju, Leo." "Sorry." Leo nyengir. "Hei, piyama Power Ranger yang bagus." "Ini bukan Power Ranger. Ini elang Cherokee." "Iya deh, terserah. Omong-omong, kita mendarat beberapa mil di luar Topeka, sebagaimana yang kau minta." Dan Leo iri ke lorong, kemudian mencondongkan badan ke dalam lagi. "Makasih kau tidak membenciku, karena sudah menembaki orang-orang Romawi kemarin." Piper menggosok-gosok matanya. "Jamuan di Roma baru itu kemarin." "Tidak apa-apa, Leo. Kau tidak pegang kendali dirimu sendiri." Iya, tapi tetap saja kau tidak perlu membelaku." "Apa kau bercanda? Kau seperti saudara laki-laki menyebalkan Fang tak pernah kumiliki." "Tentu saja aku akan membelamu." Makasih." Dari atas, Pak Pelatih Hedge berteriak, "Itu dia. Kansas, ahoy." "Demi Hephaestus," gumam Leo, "dia masih perlu belajar bahasa kapal. Aku sebaiknya naik ke geladak." Pada saat Piper sudah mandi, ganti pakaian, dan mengambil wafel dari mes, dia bisa mendengar komponen pendaratan kapal dikeluarkan. Piper naik ke geladak dan bergabung dengan yang lain sementara Argo 2 berlabuh di tengah-tengah ladang bunga matahari. Dayung terlipat, titian terjulur sendiri. Udara pagi beraroma irigasi, tanaman hangat, dan tanah yang dipupuk. Bukan aroma yang tidak sedap. Piper jadi teringat rumah kakek Tom di Tahlequah, Oklahoma, di penampungan. Percilah yang pertama menyadari kehadiran Piper. Dia menyapa dengan senyuman, yang entah kenapa mengejutkan Piper. Perci mengenakan celana jean belel dan kaos jingga perkemahan blasteran baru, seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan pihak Yunani. Pakaian baru itu barangkali membantu membangkitkan semangatnya, apalagi Perci juga berdiri di depan langkan sambil merangkul Annabeth. Piper senang melihat mata Annabeth berbinar-binar, sebab Piper tidak pernah memiliki teman yang lebih baik. Selama berbulan-bulan, Annabeth menyiksa dirinya sendiri, menghabiskan seluruh waktunya selain waktu tidur untuk mencari Perci. Kini, kendati mereka tengah menghadapi misi berbahaya, setidaknya pacar Annabeth sudah kembali. Nah, Annabeth menyambar wafel dari tangan Piper dan menggigitnya, tapi hal itu tak membuat Piper sebal. Di perkemahan, mereka seringkali merebut makanan satu sama lain, untuk bercanda. "Kita sudah di sini. Rencananya apa?" "Aku mau ke jalan tol," kata Piper, mencari marka yang bertuliskan Topeka 32. Leo memutar pengendali wingnya, dan layar pun terlipat. "Kita seharusnya sudah tidak jauh dari sana," katanya. "Festus dan aku mengkalkulasi posisi pendaratan sedekat mungkin. Kau berharap bakal menemukan apa di marka jarak?" Menjelaskan adegan yang dia lihat di pisau, pria berbaju, yang membawa cawan. Walau begitu, dia tutup mulut adegan-adegan yang lain, seperti visi mengenai Perci, dan dirinya yang tenggelam. Lagi pula, Piper tidak yakin maknanya dan semua orang sepertinya lebih bersemangat sehingga Piper tidak mau merusak suasana hati mereka. "Baju ungu?" tanya Jason, sulur di topi. Kedengarannya Bacchus. "Dionysus," gumam Perci, "kalau kita datang jauh-jauh ke Kansas cuma untuk bertemu Pak D." "Bacchus tidak jelek-jelek amat," kata Jason, "walaupun aku tidak terlalu menyukai para pengikutnya." Piper bergidik. "Jason, Leo,
dan dirinya berjumpa para Maenath beberapa bulan lalu dan hampir mati dicabik-cabik. Tetapi dewa itu sendiri, sih, oke, lanjut Jason, aku pernah membantunya suatu kali di Sonoma. Perci kelihatan mual. Terserah deh, Bung. Mungkin versi Romawinya lebih baik. Tetapi kenapa dia berkeliaran di Kansas? Zeus memerintahkan para dewa untuk memutus semua untak dengan manusia fana. Frank mendengus. Pemuda besar itu mengenakan baju biru pagi ini, seakan sudah siap untuk lari pagi di tengah-tengah bunga matahari. Dewa-dewi tidak menaati perintah itu, komentar Frank, pula, jika para dewa memang sedang terganggu jiwanya seperti kata Hazel, dan kata Leo, imbuh Leo. Frank merengut kepadanya. Kalau benar begitu, siapa yang tahu bagaimana kondisi bangsa Olimpia? Gawat, bisa-bisa. Kedengarannya berbahaya. Leo menyepakati dengan riang, nah, selamat bersenang-senang deh. Aku harus menyelesaikan perbaikan lambung kapal. Pak pelatih Hedge akan memperbaiki busur yang patah. Dan, Annabeth, aku butuh bantuanmu. Kaulah satu-satunya orang selain aku yang paham tetek bengek permesinan. Sedikit, Annabeth menatap Perci dengan ekspresi minta maaf. Dia benar, aku sebaiknya tetap di sini dan membantu. Aku pasti kembali. Perci mengecup pipi Annabeth. Janji. Interaksi mereka rileks sekali sampai-sampai hati Piper jadi pedih. Jason orang yang luar biasa, tentu saja. Namun, kadang-kadang sikapnya berjarak, seperti semalam, ketika dia enggan membicarakan legenda lama Romawi itu. Sering kali Jason tampaknya memikirkan kehidupan lamanya di perkemahan Jupiter. Piper bertanya-tanya apakah dia bakal bisa merobohkan pembatas itu. Kunjungan ke perkemahan Jupiter, melihat Reina secara langsung, tidaklah membantu. Begitu pula fakta bahwa Jason memilih memakai baju ungu hari ini, warna bangsa Romawi. Frank menurunkan busur dari pundaknya dan menyandarkan senjata tersebut ke langkan. Kurasa aku sebaiknya berubah jadi gagak atau semacamnya dan terbang berkeliling, mengawasi kalau-kalau ada elang Romawi. Kenapa gagak? Tanya Leo. Bung, kalau kau bisa berubah jadi naga, kenapa kau tidak jadi naga saja tiap kali berubah wujud? Itu, kan, yang paling keren. Wajah Frank jadi ungu. Itu sama saja seperti menanyakan apa sebabnya kita tidak mengangkat barbel paling berat tiap kali latihan angkat beban. Karena itu susah, dan bisa menimbulkan cedera. Berubah jadi naga tidaklah mudah. Oh, Leo mengangguk. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah angkat beban, ya. Nah, mungkin sebaiknya kau mempertimbangkan. Dasar, Hazel menengahi mereka. Akan kubantu kau, Frank, katanya sambil melemparkan galak kepada Leo. Aku akan memanggil Arion dan mengintai di bawah. Baiklah, kata Frank, masih memelototi Leo. Iya, makasih. Piper bertanya-tanya ada apa dengan mereka bertiga. Cowok, owok pamer di depan Hazel dan saling memprovokasi, itu, dia paham. Namun, kesannya seolah Hazel dan Leo punya hubungan di masa lalu. Sejauh yang Piper ketahui, kemarin baru pertama kali bertemu. Dia bertanya-tanya apakah jadi peristiwa lain selagi mereka berkunjung ke Great Salt yang tidak mereka singgung-singgung. Hazel menoleh kepada Perci. Hati-hati saja ketika kalian ke sana. Ada banyak ladang, banyak tanaman pangan. Bisa-bisalah karpoi berkeliaran. Karpoi? Tanya Piper. Roh biji-bijian, ujar Hazel, kalian takkan mau berjumpa mereka. Piper tidak mengerti bagaimana mungkin roh biji-bijian bisa seburuk itu, tapi nada suara Hazel meyakinkannya untuk bertanya. Artinya kami bertiga yang harus mengecek marka jarak, kata Perci, aku, Jason, Piper. Aku tidak menanti-nantikan pertemuan dengan Pak D lagi. Laki-laki itu menyebalkan. Tetapi, Jason, kalau kau punya hubungan baik dengannya. Ya, kata Jason, kalau kita menemukannya, biar aku yang bicara padanya. Piper, kau yang mendapat visi. Seharusnya kaulah yang memimpin. Piper bergidik. Dia telah menyaksikan mereka bertiga tenggelam di sumur gelap. Apakah kejadiannya di Kansas? Sepertinya, bukan, tapi Piper tidak yakin. Tentu saja,
ujar Piper, berusaha terkesan antusias. Ayo, kita cari jalan tol. Leo bilang mereka sudah dekat. Dekat, menurut Leo perlu diralat. Setelah tersaruk-saruk selama hampir 1 kilometer di ladang panas, digigit nyamuk, dan kena tampar bunga matahari yang membuat gatal, mereka akhirnya tiba di jalan. Baliho lama bensin dan resto boba mengindikasikan bahwa pintu tol pertama masih 40 mil lagi. Koreksi perhitunganku, kata Perci, tetapi bukankah artinya kita masih harus berjalan kaki sekitar 12 km? Jason menoleh ke kanan kiri jalanan Iengang sambil memicingkan mata. Dia kelihatan baikan hari ini, berkat manfaat penyembuh ambrosia dan nektar. Rona wajahnya sudah pulih seperti sedia kala, sedangkan bekas luka di dahinya hampir hilang. Gladius baru pemberian Hera musim dingin lalu tersandang di sabuknya. Kebanyakan cowok bakal tampak canggung jika harus mondar-mandir sambil menyandang sarung pedang di sabuk, tapi tampilan macam itu kelihatan alami bagi Jason. Tidak ada mobil, kata Jason, tetapi kutebak kita toh tidak mau menumpang. Memang tidak, Piper menyepakati sambil menengok kanan kiri jalan raya dengan gugup. Kita sudah menghabiskan terlalu banyak waktu di darat. Bumi adalah teritori Gaia. Jason menjentikkan jari. Aku bisa memanggil teman untuk minta tumpangan. Perci mengangkat alis. Oh, ya, aku juga. Mari kita lihat teman siapa yang sampai lebih dulu. Jason bersiul. Piper tahu apa yang dia lakukan, tapi Jason baru berhasil memanggil Topan 3 kali sejak mereka bertemu roh badai itu di rumah serigala musim dingin lalu. Hari ini, langit amat cerah sehingga Piper skeptis panggilan Jason bakal ditanggapi. Perci memejamkan mata dan berkonsentrasi. Piper belum pernah mengamati Perci dari dekat sebelumnya. Setelah banyak sekali mendengar ini itu tentang Perci Jackson di perkemahan blasteran, Piper merasa pemuda itu tampak tidak mengesankan, terutama di samping Jason. Perci lebih ramping, kira-kira 2 cm lebih pendek, sedangkan rambutnya agak lebih panjang serta berwarna lebih gelap. Perci bukan tipe Piper. Andaikan Piper melihat Perci di pusat perbelanjaan entah di mana, dia barangkali bakal mengira bahwa Perci adalah maniak skateboard, berantakan, tapi cakep, agak liar, kentara sekali biang onar. Piper pasti akan menjauh. Dia sudah cukup banyak mendapat masalah dalam hidupnya. Namun, dia bisa paham apa sebabnya Annabeth menyukai Perci dan dia jelas-jelas memahami apa sebabnya Perci membutuhkan Annabeth dalam hidupnya. Kalau ada yang bisa mengendalikan cowok macam itu, Annabeth lah orangnya. Guntur menggelegar di langit biru. Jason tersenyum. Sebentar lagi, telat. Perci menunjuk ke timur. Di sana, sosok hitam bersayap tengah berpusing ke arah mereka. Pada mulanya, Piper kira itu adalah Frank dalam wujud gagak. Kemudian, Piper sadar bahwa sosok itu terlalu besar untuk seekor burung. Pegasus hitam, ujar Piper, aku tidak pernah melihat yang seperti itu. Kuda bersayap itu mendarat. Si Pegasus berderap menghampiri Perci dan menyundul wajahnya, lalu memalingkan kepala penuh tanya ke arah Piper dan Jason. Blackjack, kata Perci, ini Piper dan Jason. Mereka temanku. Si kuda meringkik. Mungkin nanti, jawab Perci. Piper pernah dengar bahwa Perci bisa bicara dengan kuda, sebab dia adalah anak Poseidon, yang merupakan penguasa kuda. Tapi Piper belum pernah melihatnya beraksi. Apa yang diinginkan Blackjack? Tanya Piper. Donat, kata Perci, selalu saja donat. Dia bisa membawa kita bertiga kalau tiba-tiba udara jadi dingin. Telinga Piper serasa meletup. Kira-kira 50 meter dari sana, angin puting beliung mini setinggi bangunan 3 lantai membelah puncak bunga-bunga matahari bagaikan adegan dari film The Wizard of Oz. Pusaran angin menyentuh jalan di samping Jason dan mewujud jadi seekor kuda, hewan sehalus kabut yang sekujur tubuhnya memancarkan sambaran petir. Topan, kata Jason sambil nyengir lebar, lama tidak bertemu, kawan. Roh badai tersebut mendompak dan meringkik. Blackjack mundur dengan gelisah. Tenang, nak, kata Perci, dia juga teman. Perci melemparkan ekspresi terkesan kepada Jason.
Tunggangan yang bagus, Grace. Jason mengangkat bahu. Aku berkenalan dengannya sewaktu kami bertarung di rumah serigala. Dia roh bebas, tapi sesekali dia bersedia membantuku. Percy dan Jason menaiki kuda masing-masing. Piper tidak pernah merasa nyaman menunggangi topan. Berkendara dengan kecepatan penuh di punggung makhluk yang dapat menguap dalam sekejap membuat Piper agak resah. Namun demikian, dia menerima uluran tangan Jason dan naik. Topan melaju di jalan, sedangkan Blackjack membubung di atas. Untungnya, mereka tidak berpapasan dengan mobil, sebab mereka bisa-bisa menimbulkan kecelakaan. Dalam waktu singkat, mereka sudah tiba di marka penanda jarak 32 mil. Marka tersebut persis sekali seperti yang Piper saksikan dalam visinya. Blackjack mendarat. Kedua kuda menggaruki aspal. Tak satu pun kelihatan senang karena harus berhenti mendadak, tepat ketika mereka sedang enak-enaknya melaju. Blackjack meringkik. Kau benar, kata Percy, tidak ada tanda-tanda keheradaan si pria anggur. Maaf, kata sebuah suara dari ladang. Topan berputar cepat sekali sampai Piper nyaris jatuh. Tanaman gandum terkuak, dan pria yang Piper lihat di visinya melangkah ke jarak pandang. Dia mengenakan topi bertepi lebar yang dihiasi sulur anggur, kaos ungu berlengan pendek, celana pendek safari, sandal gunung, dan kaos kaki putih. Dia terlihat seperti pria 30 tahunan, sedangkan perutnya agak buncit, seperti mahasiswa pemalas yang belum sadar bahwa masa kuliah sudah usai. Apa ada yang baru memanggilku pria anggur? Tanya Ni dengan nada malas. Asal tahu saja, ya, namaku Bacchus. Bisa juga dipanggil Pak Bacchus. Atati Dewa Bacchus. Atau, kadang-kadang demi Dewa Dewi tolong jangan bunuh aku, Dewa Bacchus. Percy mendesak Blackjack agar maju, meskipun sang pegasuh tampaknya tidak senang disuruh begitu. Anda kelihatan lain, kata Percy kepada sang dewa, lebih kurus. Rambut Anda lebih panjang, dan pakaian Anda tidak terlalu meriah. Dewa anggur memandangi Percy sambil memicingkan mata. Apa pula yang kau bicarakan? Siapa kau, dan mana Ceres? Maksud Anda Maises yang buat roti? Kurasa maksudnya Dewi Pertanian, kata Jason. Ceres kalian memanggilnya Demeter. Dia mengangguk hormat kepada sang dewa. Dewa Bacchus, apa Anda ingat saya? Saya membantu Anda menyelamatkan macan tutul yang hilang di Sonoma. Bacchus menggaruki dagunya yang ditumbuhi janggut pendek. Ah, ya, John Green. Jason Grace. Sesukamulah, kata sang dewa. Kalau begitu, apakah Ceres mengutusmu? Tidak, Dewa Bacchus, kata Jason. Apa Anda hendak menemui beliau di sini? Sang dewa mendengus. Ya, aku tidak datang ke Kansas untuk berpesta, nak. Ceres memintaku datang ke sini untuk rapat Dewan Perang. Gara-gara bangkitnya Gaia, tanaman pangan jadi layu. Kekeringan menyebar. Karpoi memberontak. Bahkan anggurku tidak selamat. Ceres ingin kami bersatu dalam menghadapi perang tumbuhan. Perang tumbuhan, kata Percy, Anda akan mempersenjatai anggur-anggur kecil dengan senapan-senapan mungil. Sang dewa menyipitkan mata. Pernahkah kita bertemu di perkemahan blasteran? Kata Percy, saya mengenal Anda sebagai Pak D. Dionysus. Ah, Bacchus berjengit dan menekankan tangan ke pelipis. Sekejap, sosoknya berdenyar. Piper melihat orang yang berbeda, lebih gendut, lebih acak-acakan, mengenakan kemeja bermotif macan tutul yang lebih meriah. Kemudian, Bacchus kembali jadi Bacchus. Hentikan, tuntutnya. Jangan pikirkan aku dalam wujud Yunani. Percy berkedip. Tapi apa kau tahu seberapa sulit untuk tetap fokus? Pusing 7 keliling terus-terusan. Aku tak pernah tahu apa yang sedang kulakukan atau hendak kemana aku pergi. Kesal tiada habis-habisnya. Kedengarannya seperti Anda yang biasanya, kata Percy. Lubang hidung sang dewa kembang kempis. Selembar daun anggur di topinya terbakar. Jika kita saling kenal di perkemahan yang satu lagi itu, aneh aku belum mengubahmu jadi lumba-lumba. Wacana itu pernah dibahas. Percy meyakinkannya. Saya pikir Anda terlalu malas untuk melakukannya.
Piper menonton dengan takjub bercampur ngeri, layaknya menonton mobil yang hendak bertabrakan. Kini dia menyadari bahwa Percy tidak memperbaiki keadaan, dan di sana tidak ada Annabeth yang bisa mengekangnya. Piper menduga temannya tak bakal memaafkannya jika Percy kembali dalam wujud mamalia laut. Dewa Bacchus. Piper menginterupsi sambil turun dari punggung topan. "Piper, hati-hati," kata Jason. Piper melemparkan tatapan penuh peringatan kepada Jason, "Biar kutangani." "Maaf sudah merepotkan Anda, wahai dewa," katanya kepada dewa tersebut, "tetapi sesungguhnya kami datang ke sini untuk meminta nasihat Anda. Tolong, kami memerlukan kebijaksanaan Anda." Piper menggunakan nada bicaranya yang paling santun, mencurahkan rasa hormat ke dalam camspiknya. Sang dewa mengerutkan kening, tapi pendar ungu di matanya meredup. "Kau pintar bicara, Non." "Nasihat, ya, baiklah. Hindari karaoke." Kemudian, pesta tematik sudah ketinggalan zaman. Di masa krisis seperti sekarang, orang-orang mencari acara yang sederhana dan tidak mencolok, dengan kudapan organik produksi lokal, bukan tentang pesta, potong Piper, meskipun nasihat tersebut amatlah bermanfaat, Dewa Bacchus. "Kami harap Anda dapat membantu misi kami." Piper bercerita panjang lebar tentang Argo II dan perjalanan mereka untuk menghentikan para raksasa yang hendak membangunkan Gaea. Diberitahukannya perkataan Nemesis, 6 hari lagi, Roma akan binasa. Piper memaparkan visi yang tercermin di pisaunya, yaitu Bacchus yang mengulurkan cawan perak. "Cawan perak," sang dewa kedengarannya tidak terlalu antusias. Bacchus menyambar diet Pepsi dari udara kosong dan membuka kalengnya. "Anda biasanya minum diet Coke," kata Percy. "Aku tidak tahu apa maksudmu," bentak Bacchus, "terkait cawan itu, Nona muda, aku tidak punya minuman apa-apa untukmu, kecuali kalau kau ingin Pepsi." Jupiter tegas melarangku memberi minuman anggur kepada anak di bawah umur. Merepotkan saja, tapi mau bagaimana lagi? Terkait para raksasa, aku kenal baik mereka. Aku bertarung dalam perang raksasa yang pertama, kau tahu. "Anda bisa bertarung?" tanya Percy. Piper berharap kalau saja Percy kedengarannya tidak seskeptis itu. Dionysus memberengut. Kaleng diet Pepsi-nya bertransformasi tongkat sepanjang 1,5 meter yang dililit tanaman merambat dan dipuncaki runjung pinus. "Tirsus," kata Piper, berharap dapat mengalihkan perhatian Ang Dewa sebelum dia menggetok kepala Percy. Piper pernah melihat senjata tersebut sebelumnya di tangan peri hutan gila telan. Tidak ingin melihat senjata itu lagi, tapi dia berusaha terkesan agum. "Oh, sungguh suatu senjata yang sakti." "Betul," Bacchus sepakat. "Aku senang ada seseorang yang pandai di kelompok kalian. Runjung pinus ini adalah alat peri gancur yang ditakuti. Kalian tahu, aku sendiri masih seorang dernigot dalam perang raksasa pertama." "Putra Zeus," Jason berjengit. Barangkali dia tidak girang diingatkan bahwa pria anggur ini secara teknis adalah kakaknya. Bacchus mengayun-ayunkan tongkat, kendati perutnya yang gendut hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. "Tentu saja kejadiannya lama sebelum aku menciptakan minuman anggur dan jadi kekal. Aku bertarung berdampingan dengan para dewa dan sejumlah demigod lain. Hercules, kalau tidak salah. Herakles," koreksi Piper dengan sopan. "Sesukamulah," kata Bacchus, "pokoknya, aku membunuh Phyaltes si raksasa dan saudaranya Otis. Makhluk tak beradab, leduannya itu. Runjung pinus di muka untuk mereka berdua." Piper menahan napas. Beberapa pemikiran serta merta air betik sekaligus di benaknya, visi di pisau, larik ramalan yang mereka bahas semalam. Rasanya mirip seperti saat scuba diving dengan ayahnya, dan ayahnya menyekam masker Piper di bawah air. Tiba-tiba saja, semua jadi jelas. "Dewa Bacchus," kata Piper, berusaha mengendalikan rasa gugup dalam suaranya. "Kedua raksasa itu, Phyaltes dan Otis, apakah mereka kembar?" Perhatian sang dewa tampaknya telah teralihkan gara-gara sibuk mengayun-ayunkan Tirsus, tapi dia mengangguk. "Ya, kembar, benar." Piper menoleh kepada Jason.
Dia tahu bahwa Jason memahami jalan pikirannya, kembar bendung napas sang malaikat. Di belah Katoptris, Piper melihat dua raksasa berjubah kuning, sedang mengeluarkan jambangan dari lubang yang dalam. Itulah sebabnya kami berada di sini. Piper memberitahu sang dewa. Anda adalah bagian dari misi kami. Bacchus mengernyitkan dahi. Maafkan aku, nak. Aku bukan demigod lagi. Aku tidak turut serta dalam misi. Tetapi para raksasa hanya bisa dibunuh oleh pahlawan dan dewa yang bekerja sama. Piper bersikeras. Anda sekarang dewa, dan kedua raksasa yang harus kami lawan adalah Ephialtes dan Otis. Saya rasa mereka menunggu kita di Roma. Mereka entah bagaimana akan menghancurkan kota. Cawan perak yang saya lihat dalam visi, mungkin maksudnya adalah simbol uluran bantuan Anda. Anda harus membantu kami membunuh kedua raksasa itu. Bacchus memelototinya, dan Piper menyadari bahwa pilihan katanya salah. Nak, kata Bacchus dingin, aku tidak diharuskan melakukan apa-apa. Lagi pula, aku hanya membantu orang-orang yang memberiku persembahan setimpal. Padahal, sudah berabad-abad aku tidak diberi persembahan setimpal. Blackjack meringkik gelisah. Piper tidak bisa menyalahkan si Pegasus. Dia tidak suka mendengar kata persembahan. Dia teringat para Maenad, para pengikut Bacchus yang gila dan ganas. Mereka tidak sungkan mencabik-cabik orang-orang tak beriman dengan tangan kosong. Dan itu mereka lakukan selagi suasana hati mereka sedang bagus. Percy menyuarakan pertanyaan yang tidak berani Piper ajukan. Persembahan macam apa? Bacchus melambaikan tangan dengan cuek. Bukan sesuatu yang bisa kau sediakan, bocah Yunani kurang ajar. Tetapi akan kuberi kalian nasihat gratis, sebab gadis ini lumayan sopan. Carilah putra Gaia, Porsis. Dia membenci ibunya sejak dulu, aku tidak bisa menyalahkannya. Dia juga tidak menyukai kedua saudaranya yang kembar itu. Kalian akan menemukannya di kota yang dinamai berdasarkan si pahlawan wanita, Atalanta. Piper ragu-ragu. Maksud Anda Atlanta? Itu dia. Tetapi si Porsis ini, kata Jason, apakah dia raksasa? Titan. Bacchus tertawa. Bukan dua-duanya. Carilah air asin. Air asin, kata Percy, di Atlanta. Ya, ujar Bacchus, apa kau tuli? Jika ada yang bisa memberimu petunjuk mengenai Gaia dan si kembar, Porsislah orangnya. Walau begitu, waspadalah terhadapnya. Apa maksud Anda? Tanya Jason. Sang dewa melirik matahari, yang telah naik hampir ke atas ubun-ubun. Tidak biasanya Ceres terlambat, kecuali dia merasakan sesuatu yang berbahaya di area ini. Atau, wajah sang dewa mendadak jadi kuyuh. Atau jebakan, nah, aku harus pergi. Dan jika aku jadi kalian, aku akan melakukan hal yang sama. Dewa Bacchus, tunggu, protes Jason. Sang dewa berdenyar dan menghilang disertai bumi seperti tutup kaleng soda yang terbuka. Angin berdesir di antara bunga-bunga matahari. Kedua kuda hilir mudik dengan resah. Walaupun hari itu kering dan panas, Piper menggigil. Perasaan merinding Annabeth dan Leo sama-sama menjabarkan bahwa mereka merasa merinding. Bacchus benar, kata Piper, kita harus pergi, terlambat, kata sebuah suara yang mengantuk, mendengung dari ladang di sekeliling mereka dan beresonansi di tanah yang dipijak Piper. Percy dan Jason menghunus pedang. Piper menjejak jalan raya di tengah keduanya, lumpuh karena ketakutan. Kekuatan Gaia mendadak ada di mana-mana. Bunga matahari berputar menghadap mereka. Gandum membungkuk ke arah mereka bagai jutaan sabit. Selamat datang di pestaku, gumam Gaia. Suaranya mengingatkan Piper pada jagung yang sedang tumbuh, bunyi meretih, mendesis tiada habis-habisnya yang acap kali dia dengar pada malam-malam sepi selagi menginap di rumah kakek Tom. Apa kata Bacchus tadi? Cemooh sang dewi. Acara sederhana yang tidak mencolok, dengan kudapan organik. Ya, untuk kudapan, aku hanya perlu 2, darah demigod perempuan dan darah demigod laki-laki. Piper sayang, pilih pahlawan mana yang kau ingin agar mati bersamamu. Gaer, teriak Jason, jangan sembunyi di gandum. Tunjukkan dirimu.
Berani sekali, desis Gaia. Tetapi pemuda yang satu lagi, Percy Jackson, juga punya daya tarik. Pilih, Piper McLean, atau aku yang akan memilih. Jantung Piper berdetak kencang. Gaia bermaksud membunuhnya. Itu bukan kejutan. Namun, apa maksudnya Piper harus memilih salah satu? Masa Gaia bakal membiarkan salah seorang dari mereka pergi? Ini pasti jebakan. Kau sinting, teriak Piper. Aku tidak mau memilihkan apa-apa untukmu. Tiba-tiba Jason terkesiap. Dia terduduk tegak di pelana. Jason, pekik Piper, ada apa? Jason memandang Piper. Ekspresinya jadi kaku. Matanya tak lagi berwarna biru. Matanya berkilat-kilat sewarna emas murni. Percy, tolongan Piper buru-buru mundur menjauhi topan. Namun, Percy melajukan Pegasusnya menjauhi mereka. Dia berhenti 9 meter dari sana dan memutar Pegasusnya. Percy mengangkat pedang dan mengacungkan ujungnya ke arah Jason. Salah satu akan mati, kata Percy, tapi bukan dengan suaranya. Suara tersebut dalam dan bergaung, seolah dibisikkan dari rongga meriam. Aku yang akan memilih, jawab Jason dengan suara bergaung yang sama. Jangan, jerit Piper. Di sekelilingnya, ladang meretih dan mendesis, mengumandangkan tawa Gaia sementara Percy dan Jason saling serbu, senjata mereka terhunus. Bab 11. PIPER Kalau bukan karena kedua kuda, Piper pasti sudah mati. Jason dan Percy saling serbu, tapi Topan dan Blackjack melawan cukup lama sehingga Piper sempat melompat untuk menghindar. Piper berguling ke tepi jalan dan menoleh ke belakang, tercengang dan ngeri, saat kedua pemuda beradu pedang, emas lawan perunggu. Terjadi pergesekan. Bilah pedang mereka jadi kabur serang dan tangkis, sedangkan trotoar bergetar. Bentrokan pertama hanya berlangsung sedetik, tapi Piper sulit mempercayai betapa cepat tarung pedang keduanya. Kuda-kuda menjauhkan diri satu sama lain, Topan menggelegarkan protes, Blackjack mengepak-ngepakkan sayapnya. Hentikan, teriak Piper. Sesaat saja, Jason mengindahkan suara Piper. Matanya yang keemasan dipalingkan ke arah Piper. Percy kontan menyerang, menghunjamkan bilah pedangnya ke tubuh Jason. Puji syukur kepada dewa-dewi, Percy membalikkan pedangnya, mungkin sengaja, mungkin kebetulan, sehingga mengenai dada Jason secara mendatar, tapi benturan tersebut sudah cukup untuk menjungkalkan Jason dari kuda tunggangannya. Blackjack berderap menjauh sementara Topan mendompak kebingungan. Roh badai tersebut menerjang bunga-bunga tahari dan mengabur jadi uap air. Percy berjuang memutar Pegasusnya. Percy, teriak Piper, Jason temanmu. Jatuhkan senjatamu. Lengan Percy diturunkan. Piper mungkin bisa menguasai dalam kendalinya, tapi sayang, Jason keburu bangkit. Jason meraung. Kilat membelah langit biru. Sambaran petir memantul dari gladius Jason dan menjatuhkan Percy dari kudanya. Blackjack meringkik dan kabur ke ladang gandum. Jason menyerang Percy, yang sekarang telentang, pakaiannya berasap agara tersambar petir. Selama satu saat yang menakutkan, Piper tidak sanggup bersuara. Gaia seolah berbisik kepadanya, kau harus memilih salah satu. Kenapa tak kau biarkan saja Jason membunuhnya? Jangan, jerit Piper. Jason, stop. Jason membeku, pedangnya tinggal 15 cm dari wajah Jason berpaling. Cahaya keemasan di matanya berbinar-binar, aku tidak bisa berhenti. Harus ada yang mati. Ada yang ganjil dalam suara tersebut, itu bukan suara Gaia. Suara Jason juga. Siapapun itu, suaranya terpatah-patah, seolah bahasa Inggris bukan bahasa ibunya. Siapa kau? Tuntut Piper. Mulut Jason memungkinkan senyum angker. Kami Eidolon. Kami akan hidup kembali. Eidolon. Benak Piper berpacu. Dia sudah mempelajari jenis monster di perkemahan blasteran, tapi istilah itu tidak, kau sejenis hantu, ya. Dia harus mati. Jason kembali mengalihkan perhatian kepada Percy, tapi Percy sudah pulih lebih daripada yang mereka sadari. Dia mengayunkan kaki dan menjegal Jason. Kepala Jason membentur aspal disertai bunyi buk menguatkan. Percy berdiri. Stop.
Piper menjerit lagi, tapi tidak ada camspik dalam suaranya. Dia semata-mata berteriak putus asa. Perci mengangkat Riptide ke atas dada Jason. Rasa panik menyumbat tenggorokan Piper. Dia ingin menyerang Perci dengan belatinya, tapi dia tahu berbuat begitu tidak membantu. Apapun yang mengendalikan pemuda itu, dia menguasai seluruh kemampuan Perci. Tidak mungkin Piper bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Piper memaksa diri agar fokus. Dia mencurahkan seluruh amarahnya ke dalam suaranya. Eidolon, stop. Perci membeku. Hadap perintah Piper. Putra Dewa Laut membalikkan badan. Matanya keemasan alih-alih hijau, wajahnya pucat dan kejam, sama sekali tidak seperti Perci. Kau telah memilih, katanya, yang satu ini akan mati. Kau arwah dari dunia bawah, tebak Piper, kau merasuki Perci Jackson. Benar begitu, Perci mencemooh. Aku akan hidup kembali dalam raga ini. Ibu Pertiwi telah berjanji, aku akan pergi kemana saja sesukaku, mengendalikan siapa saja semauku. Gelombang rasa dingin menjalari Piper. Leo itulah yang menimpa Leo. Dia dikendalikan oleh Eidolon. Makhluk berwujud Perci tertawa tanpa humor. Kau terlambat menyadarinya. Kau tidak bisa mempercayai siapapun. Jason masih tidak bergerak. Piper tidak punya teman yang bisa membantu, tidak punya cara untuk melindungi Jason. Di belakang Perci, sesuatu bergemeresik di antara tanaman gandum. Piper melihat ujung sayap hitam, dan Perci pun mulai berputar ke arah suara itu. Abaikan sajar pekik Piper, pandang aku. Perci menurut, kau tak bisa menghentikanku. Akan kubunuh Lasong Grace. Di belakang Perci, Blackjack keluar pelan-pelan dari ladang gandum. Hebat bahwa hewan sebesar itu bisa bergerak begitu diam-diam. Kau takkan membunuhnya, perintah Piper. Namun, dia tak menatap Perci. Dia beradu pandang dengan sang Pegasus, menumpahkan seluruh kekuatan ke dalam kata-katanya dan berharap semoga Blackjack mengerti. Kau akan membuatnya pingsan. Camspik menghanyutkan Perci. Dia memindahkan timpuan, tampak bimbang. Aku akan membuatnya pingsan. Oh, maaf, Piper tersenyum. Aku bukan bicara padamu. Blackjack mendompak dan menjejakkan kakinya ke kepala Perci. Perci ambruk ke trotoar di samping Jason. Oh, demi dewa-dewi. Piper lari menghampiri kedua pemuda itu. Blackjack, kau tidak membunuhnya, kan? Pegasus itu mendengus. Piper tidak bisa berbahasa kuda, tapi dia merasa bisa memahami ucapan Blackjack yang benar saja. Aku lahu kekuatanku sendiri. Topan tidak kelihatan. Kuda petir itu rupanya telah kembali entah tempat mana yang ditinggali roh badai pada hari yang cerah. Piper mengecek kondisi Jason. Napasnya teratur, tapi dua kena benturan di kepala dalam waktu 2 hari pasti tidak untuknya. Kemudian, Piper memeriksa kepala Perci. Tidak darah, tapi terdapat benjol besar di tempat yang ditendang kuda. Kita harus membawa mereka berdua kembali ke kapal, kata Piper kepada Blackjack. Sang Pegasus mengangguk setuju. Dia berlutut ketah, supaya Piper bisa menaikkan Perci dan Jason ke punggungan setelah banting tulang beberapa lama. Dua pemuda yang sedang pingsan minta ampun beratnya. Piper berhasil menempat mereka pada posisi yang relatif aman. Kemudian, dia sendiri naik ke punggung Blackjack, dan mereka pun meluncur menuju kapal yang lain. Agak kaget ketika Piper kembali sambil menunggang Pegasus yang mengangkut dua demigod yang tak sadarkan diri, sementara Frank dan Hazel mengurus Blackjack. Annabeth Leo membantu membawa Piper dan kedua pemuda itu ke kesehatan. Kalau begini terus, bisa-bisa kita kehabisan ambrosia, Gary Pak pelatih Hedge sambil mengobati luka-luka mereka. Kok tidak pernah diundang ke acara jalan-jalan yang penuh kekerasan? Piper duduk di samping Jason. Dia sendiri merasa baik-baik saja sesudah minum nektar dan air, tapi dia masih mengkhawatir Jason dan Perci. Leo, kata Piper, apa kita sudah siap berlayar? Sudah, sih, tapi ayo, berangkat ke Atlanta. Nanti ku jelaskan. Tetapi oke. Leo bergegas pergi. Annabeth juga tidak mendebat Piper. Dia terlalu sibuk memeriksa benjol berbentuk tapal kuda di belakang kepala Perci. Siapa yang melakukannya?
Tuntut Annabeth, Blackjack, ujar Piper. Apa? Percy mencoba menjelaskan sementara Pak Pelatih Heath membutuhkan salep obat ke kepala kedua pemuda. Belum pernah Piper terkesan dengan kemampuan Heath merawat, tapi sang melakukan hal yang tepat. Entah itu, atau roh-roh yang Jason dan Percy juga menjadikan mereka ekstra tangguh. Mereka berdua mengerang dan membuka mata. Dalam hitungan menit, Jason dan Percy sudah duduk tegak dan bisa berbicara menggunakan kalimat lengkap. Keduanya samar-samar ingat tentang kejadian tadi. Ketika Piper menjabarkan duel mereka di jalan tol, Jason berjengit. Pingsan 2 kali dalam 2 hari, gerutunya. Demigod apaan? Dia melirik Percy, tampak tidak enak hati. Sorry, Bung. Aku tidak bermaksud menyambarmu dengan petir. Baju Percy penuh lubang-lubang bekas terbakar. Rambutnya malah lebih kusut daripada biasanya. Walaupun begitu, dia mampu tertawa lemah. Bukan untuk pertama kalinya. Kakak perempuanmu pernah menghajarku 1 kali di perkemahan. Iya, tapi aku bisa saja membunuhmu. Atau aku bisa saja membunuhmu, timpal Percy. Jason mengangkat bahu. Andaikan ada laut di Kansas, barangkali, aku tidak butuh laut, teman-teman, potong Annabeth, aku yakin kalian berdua sangat hebat dalam hal saling bunuh. Tetapi saat ini, kalian butuh istirahat. Makanan dulu, kata Percy, kumohon. Dan kita benar-benar perlu bicara. Bacchus mengatakan sesuatu yang tidak